saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi kita mendengarkan khotbah dari Pendeta Daud Tony. Mari kita dengarkan penjelasan dari Pendeta Daud Tony tentang tanah terkutuk, tentang kerasukan massal, dan juga tentang kutukan darah. Mungkin sesuatu yang baru juga kita dengar tentang kutuk kehancuran. Mari kita dengarkan bagaimana penjelasan beliau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kalau darah menetes, das, hanya satu tetes saja, itu menuntut. Maka disebut langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Karena firman Tuhan dalam kitab Kejadian dikatakan apa? Tanah tidak menghasilkan sepenuhnya lagi. Tempat kejadian orang bunuh diri, kalau dibikin rumah atau tempat tinggal, yang nempatin cerai, bertengkar, ribut terus. Yang disebut namanya rumah hawa panas. Cirinya ada, sering ada namanya itu suara-suara aneh. Kayak ketokan pintu. Buka, enggak ada. Itu tempat kejadian orang bunuh diri. Atau di belakang rumah, klotak, kayak nyuci-nyuci baju atau nyuci piring. Oh berarti yang bunuh diri pembantu. Atau ada anak-anak kecil jalan ketawa-ketawa. Berarti dulunya tempat aborsi. Nah, atau suara-suara aneh di ruang tamu. Wah kayak orang ketawa gitu. Oh berarti yang bunuh diri satu keluarga. Atau di pintu, di kamar ada orang kayak menangis. Oh berarti tempat itu tempat orang bunuh diri. Nah itu darahnya menuntut. Itu kalau dibikin rumah atau tempat tinggal atau tempat usaha. Siapapun yang nempatin itu ribut, bertengkar, bahkan cerai. Maka ada rumah-rumah tertentu yang disebut asar tanah hawa panas. Sehingga yang nempatin situ inginnya bertengkar ribut terus. Bertengkar ribut terus. Nah itu ada kutukan darah. Kutukan apa darah? Nah itu cirinya ada. Suara-suara aneh. Suatu kali di Jawa Timur, Surabaya. Saya dimintai tolong. Dimintai tolong, suami istri itu pembantunya bunuh diri. Setelah bunuh diri, suami istri ini ribut terus. Ribut terus. Setiap malam Jumat, itu di rumahnya ada kayak orang nyuci-nyuci baju, nyuci-nyuci piring di belakang. Waktu itu minta tolong mas saya, Pak Daud, gimana cara ngusirnya? Gampang tuh ngusirnya. Saya usir setannya, baru rumah tangga itu tenang. Karena setiap hari ribut bertengkar terus. Dan kejadian juga di Jogja. Ada seorang bapak, saudara, dia baru menikah, setelah menikah, dia buka showroom sepeda motor, bangkrut. Buka spare part sepeda motor, bangkrut. Buka peternakan babi, bangkrut juga. Nah, setiap hari bertengkar ribut terus sama istrinya. Pada waktu yang ketiga bangkrut, waktu di kamar, bapak ini langsung kesurupan telanjang. Waktu telanjang itu di kampung, di lapangan gini-gini. Karena meresahkan penduduk, saya dipanggil datang. Waktu saya datang, saya doa, demi nama Yesus setan keluar. Setannya keluar, langsung bapak ini gini. Pak, banyak yang lihat saya enggak, oh sekampung. Kemudian nari-nari di kampung, telanjang semua ya. Nah setelah itu, mana tempat kejadian kamu kesurupan? Tempat kejadian kesurupan pasti ada sejarahnya. Pembunuhan atau bunuh diri. Nah setelah itu, mana tempatnya? Oh ini Pak, oh ini berarti ada darah yang menuntut. Benar Pak, ada yang bunuh diri, ada yang dibunuh setelah itu bunuh diri. Kutukan darah. Apa saudara? Kutukan apa? Nah nanti saya beritahu cara untuk mengalahkan kutukan itu. Yang ketiga, roh maut. Apa saudara? Roh apa saudara? Satu jalan
tempat kejadian kecelakaan mati. Duor mati di situ. Maka setiap tahun di jalan itu, tempat yang sama dengan titik yang sama, pasti akan terjadi kecelakaan mati di tempat itu. Saya rasa di daerah Pontianak ada saudara? Yang ngomong ada sering memonitor lalu lintas. Nah, itu biasanya sopir sering lihat kayak ada anak kecil lewat, kakek-kakek lewat, ibu-ibu lewat, menghindar, duor tabrakan mati. Biasanya sopir kalau lewat daerah situ langsung klakson, tin tin baru lewat. Setan tidak takut tin-tin. Itu hanya sugesti. Nah, tempat kejadian kecelakaan mati, kecelakaan itu ada namanya roh maut. Apa saudara? Roh apa? Roh maut. Atau tempat kejadian orang tenggelam. Di mana tempat orang kejadian tenggelam? Di laut atau sungai. Dengan titik yang sama, tempat yang sama. Akan banyak yang mati tenggelam di situ. Itu roh maut, kutukan maut. Nah, mati kecelakaan, mati sebelum waktunya. Darahnya menuntut. Itu biasanya kalau di sungai kayak ada orang minta tolong, tolong, mau nolong, lek mati tenggelam. Itu namanya roh maut. Saya pernah nangani kasus itu di Jawa Tengah, arah Tawangmangu, Karanganyar. Nah, di situ saudara, dulunya ada orang kecelakaan mati, kepala pecah. Setelah itu setiap tahun ada kecelakaan mati di situ. Sama polisi dikasih pelang. Hati-hati rawan kecelakaan. Hari ini dipasang, malamnya jedor tabrakan mati. Kepalanya temangsang, dihati-hati. Kanit lakanya sampai bingung tanya sama saya gimana caranya ini. Karena ditegur Kapolda. Nah, akhirnya sama polisi dibuat lampu terang dan di situ ada polisi jaga gini. Karena jaga kan dia capek. Dia keluar, baru 1 jam keluar dari tempat penjagaan itu yang lampu terang itu. Jedor tabrakan mati di bekas polisi berdiri. Polisinya berkata sama saya, untung saya tidak berdiri terus di situ. Itu namanya roh maut. Apa saudara? Apa saudara? Roh apa? Roh maut. Nah, yang keempat yaitu namanya tanah kuburan. Apa saudara? Nah, sebelum saya bertobat, kalau mau bikin bangkrut orang itu pakai tanah kuburan. Tapi yang jelas itu bukan kuburan pendeta. Kuburan yang dipakai itu adalah kuburan perampok, pembunuh, penjahat, atau pemerkosa yang mati dieksekusi, dibakar massa atau digebuki mati. Rata-rata, ingat saudara, yang dipakai itu adalah tempat, bila perlu, tempat pembunuh teroris. Yang mati dieksekusi, mati sebelum waktunya adalah. Nah, orang jahat itu ada kutukan. Siapa yang menabur dia yang menuai. Waktu dikubur, di pusaranya itu mengandung kutukan. Namanya kutukan kehancuran. Apa saudara? Kutukan apa saudara? Kutukan apa? Kutukan apa? Kehancuran. Nah, kalau saya dulu belum bertobat, kalau membuat bangkrut orang, tanah itu disiramkan di pintu utama pabrik orang. Atau pintu toko orang, atau pintu restoran orang. Dalam 1 tahun, pabrik, toko, atau restoran bangkrut. Nah, kau tahu Pak Daud? Dulu kan pelakunya. Nah, setan memang ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Nah, cirinya kalau restoran atau toko atau pabrik, kalau itu kena tanah kuburan, itu cirinya ada. Ada bau busuk menyengat. Breng,
sering lewat. Setiap malam Jumat. Pak, kalau ada bau busuk menyengat, baunya menetap, itu bau got. Dan sering di pintu utama ada bayangan hitam. Dan orang kalau mau beli transaksi tidak jadi terus di situ. Nah, dan kalau membuat rumah tangga orang cerai, sebelum saya bertobat, tanah itu disiramkan di atap rumah, tetapi di luar rumah. Kenapa tidak di dalam rumah? Ya ketahuan. Nah, dalam 1 tahun rumah tangga orang cerai. Ribut terus cerai. Kalau tanah itu disiramkan, ada di atap rumah, pintu utama masuk dalam tanah. Berubah jadi santet tanah. Itu nanti orang yang tinggal di situ megap-megap, mati ndak, hidup ndak. Adiknya sakit, kakak, bapak, ibu sakit rame-rame terus, setiap hari sakit terus. Itu namanya santet tanah. Ingat saudara, setan ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Ya, bagaimana cara mengalahkannya? Ingat saudara, darah harus dihadapi dengan darah. Apa saudara? Apa saudara? Darah harus dihadapi dengan apa saudara? Darah. Darah harus dihadapi dengan darah. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang 24. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah apa? Ingat, darah Yesus berbicara lebih kuat. Ngomong sebelahnya, lebih kuat. Melebihi darah Habel. Ingat saudara, darah Habel, darah yang menuntut. Dan darah Yesus berkatakan apa? Bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat. Apa saudara? Lebih apa? Lebih kuat daripada darah apa? Habel. Lebih kuat daripada darah Habel. Ingat, tidak ada darah yang di muka bumi yang berteriak lebih kuat dan berbicara lebih kuat melebihi darah Habel. Kecuali satu, darah Yesus. Darah perjanjian. Kenapa Tuhan Yesus darahnya bisa berbicara? Ingat, Tuhan Yesus mati dibunuh. Mati disalib. Apa saudara? Mati apa saudara? Mati dibunuh, mati disalib. Untuk mengalahkan kutukan darah harus dihadapi dengan darah yang suci, tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa. Dan posisinya adalah seseorang yang mati dibunuh, dikorbankan. Jelas? Dan di muka bumi ini tidak ada darah yang suci, tanpa noda, tanpa dosa, dan tanpa kutuk dosa keturunan. Itu hanya ada satu darah, darah Yesus. Apa saudara? Darah Yesus. Nah, ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang kedua, dengan minyak urapan dalam nama Yesus. Bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi ada yang ketiga, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Darah bicara tentang nyawa, nyawa
bicara tentang kehidupan. Apa saudara? Nyawa bicara tentang apa saudara? Kehidupan. Artinya apa saudara? Yaitu kehidupan Yesus sendiri. Yang bisa mengalahkan kutukan darah adalah dihadapi dengan darah pula. Dan itu adalah darah anak domba. Amin. Nah Pak, kalau ada rumah angker dan tempat pembunuhan terjadi kerasukan massal, gimana cara nanganinya? Pak, apakah perlu panggil pendeta? Tidak usah. Untuk meringankan beban pendeta. Setiap orang percaya diberiku. Kalau ada tempat terkutuk seperti itu, ikutin saya semua. Darah Yesus. Ikutin saya semua. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Ikutin saya semua. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Tempat yang terkutuk ini diubah jadi berkat. Dalam nama Yesus. Sekarang roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap keluar dalam nama Yesus. Amin. Jadi ingat. Mazmur 91 ayat 9 sampai dengan 13. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Dalam Wahyu 12 ayat 9 sampai dengan 11. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.